channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mengorbankan Istri untuk Pesugihan Bayi Bajang. Sebut saja namanya Abdul. Abdul duduk di beranda rumah dengan mulut yang mengapit sebatang rokok kretek. Hembusan dari hisapan pertama rokoknya ia lanjutkan dengan secangkir kopi hitam yang seakan membuat sore menjadi tempat terbaik untuk bersandar setelah mengarungi nasib dengan sepeda motor mencari penumpang. "Mas, mana uang setoran hari ini? Aku mau beli spray baru," ucap Mita. Istirahat yang bahkan belum 5 menit itu rusak oleh pertanyaan sang istri. Pertanyaan tersebut memicu emosi Abdul yang sebenarnya sudah terkuras akibat tidak mendapatkan banyak pelanggan hari itu. "Kamu tidak ada pengertian sama sekali jadi istri. Aku baru saja pulang sudah ditagih," ujar Abdul. "Sudah menjadi kewajiban kamu sebagai suami untuk menafkahi istrinya. Lagian ini kan uangnya buat beli spray, bukan yang lain," balas Mita. "Hari ini sepi, nanti aja beli spraynya," ucap Abdul sembari mengambil posisi duduk. "Kamu kerja gimana sih? Masa seharian tidak bisa dapat banyak?" tanya Mita. Selanjutnya adalah sebuah pertengkaran yang biasa terjadi sejak mereka melangsungkan pernikahan 5 bulan lalu. "Dia tidak pernah mengerti kalau saya harus ngelunasin cicilan motor. Sekiranya tidak lunas, terus diambil. Saya mau kerja apa? Jadi orang kok gak mikir," ujar Abdul. Mendengar keluh kesah kawannya, Dino dan Raden kembali menuangkan arak beras ke gelas lalu menyodorkannya kepada Abdul. Pria itu menenggaknya dalam satu tegukan. "Tapi hari ini masang kan?" tanya Dino sambil tertawa kecil. "Mainlah, aku kan perlu ngelunasin motor," ucap Abdul sambil merubah posisi duduk. Bagi Abdul, berjudi adalah pekerjaan sampingan yang dimana ia ahli dalam melakukannya. Bukan itu saja, terdapat 2 teman setia, yakni Dino dan Raden, yang juga sudah menemani Abdul berjudi sejak ia belum menikah. Dahulu judi dan alkohol sudah melekat dalam kehidupan mereka. Tapi semua berubah ketika rumah tangga sudah menjadi tanggung jawab baru bagi masing-masing. Sekarang kegiatan ini menjadi hiburan yang dilakukan sebulan sekali ketika sedang tidak memiliki uang ataupun ketika ingin bersenang-senang saja dengan alkohol ataupun perempuan di tempat judi. "Aku pengen punya banyak uang," ujar Abdul yang sudah berada di bawah pengaruh alkohol. Lalu Raden dan Dino yang sudah sama-sama mabuk hanya tertawa mendengar pertanyaan yang dilontarkan temannya yang juga mabuk. Di saat-saat seperti ini sangat tipis bedanya ucapan yang dianggap serius dengan yang tidak. "Kenapa kamu tidak mencoba pesugihan saja?" Dino berteriak sambil tertawa. Pertanyaan itu sekilas seperti tidak serius, namun Abdul memikirkannya hingga 3 hari kemudian. Ia tahu penghasilannya belakangan ini dan kedepannya tidak cukup menutup hutang dan mulut istrinya. Pekerjaan lain menurut Abdul akan sulit didapat
karena hal itu yang membuatnya bekerja sebagai pengemudi ojek. Pesugihan bagi dia adalah suatu hal yang patut untuk dicoba. Namun meski begitu, Abdul tahu bahwa pesugihan dapat membahayakan pelakunya ataupun orang yang dijadikan tumbal. Ia mencoba mencari informasi di internet dan beberapa orang yang menurutnya memiliki wawasan tentu ritual klinik itu guna mendapatkan tempat yang menawarkan praktik pesugihan minim risiko. Setelah 2 minggu mencari informasi, salah satu teman Abdul di pangkalan menceritakannya tentang keberadaan Ki Somad. Ia dipercaya dapat membantu orang untuk mendapatkan uang dengan cara cepat, yaitu melalui pesugihan. Merasa tertarik, Abdul menggali informasi lebih dalam sebagai persiapannya untuk melakukan pesugihan. Keesokan harinya, Abdul pamit kepada istrinya untuk pulang lebih larut. Ia mengatakan bahwa akan mencari penumpang lebih banyak, yang padahal adalah melangsungkan rencananya untuk pergi menemui Ki Somad. Singkat cerita, kemudian Abdul berhadapan dengan Ki Somad. Terdapat rasa gugup yang muncul di dalam diri Abdul, tapi ia tetap mencoba untuk terlihat tenang karena orang semacam Ki Somad belum pernah ia kenal sebelumnya. "Saya memang bisa membantu kamu untuk mendapatkan kekayaan dengan pesugihan bayi bajang. Hanya saja kamu harus memberikan seseorang untuk diambil bayinya," ucap Ki Somad. "Iya Ki, saya sudah siapkan orangnya," ujar Abdul yang kemudian menyerahkan foto perempuan. "Siapa ini?" tanya Ki Somad. "Istri saya Ki," jawab Abdul. Dukun tersebut kaget mendengar jawaban itu. Ia tidak habis pikir bahwa ada orang yang rela mengorbankan anaknya sendiri untuk pesugihan. Adapun Abdul sudah bulat dengan keputusannya untuk mengorbankan kandungan Mita yang baru 3 bulan itu. Ia berpikir bahwa anak bisa ia dapat kembali, sedangkan pekerjaan belum tentu. Karena Abdul menyerahkan uang sebagai hibah, Ki Somad tidak bisa menolak kemauan pelanggannya itu. Ia menyimpan foto yang diberikan Abdul untuk keperluan ritualnya nanti, dan kemudian menyuruh Abdul untuk pulang. Singkat cerita, dalam waktu beberapa bulan pesugihan bayi bajang itu bekerja. Perut Mita tidak kunjung membesar, yang padahal sudah memasuki bulan kelima. Mendapati fenomena tersebut, Abdul tidak memiliki respon lain kecuali terkejut bahwa pesugihan itu benar adanya. Ia pun juga terkejut karena penumpang terasa lebih mudah didapati ketimbang sebelum melakukan pesugihan. Dalam waktu beberapa minggu, ia sudah bisa melunasi cicilan motornya dan terbebas dari jeratan hutang. Adapun uang hasil bekerja juga dipergunakan oleh Abdul untuk berjudi. Meskipun mengalami kekalahan untuk beberapa kali, ia sama sekali tidak khawatir karena ia percaya pesugihan bajang bisa membantunya mendapatkan uang. Namun sayangnya, kenikmatan yang ia dapat dari pesugihan bayi bajang berakhir dalam waktu singkat dan berubah menjadi duka berkepanjangan. Abdul tidak tahu bahwa pesugihan bayi bajang membuat istrinya menjadi lebih sulit untuk mendapatkan anak. Duka menyelimuti mereka berdua, terkhusus dengan Mita. Ia masih belum bisa menghilangkan kesedihan atas keguguran yang ia alami, dan sekarang harus mendapati dirinya kesulitan mendapatkan buah hati. Sebagai seorang suami, Abdul merasa terpukul ketika melihat istrinya dirundung duka.
Hal itu terjadi setiap hari dan mengganggu mental istrinya. Tidak ada lagi tawa dan canda sebelum tidur atau pertengkaran karena hal yang sepele. Istrinya lebih sering berdiam diri di kamar dan hanya memasang ekspresi datar ketika Abdul menghiburnya. Sebulan kemudian, gangguan mental yang dialami oleh Mita mulai melebar ke fisik. Ia jatuh sakit dan Abdul semakin tidak kuasa melihatnya. Perasaan bersalah menghantuinya dan tidak bisa diusir dengan kekayaan yang ia miliki saat ini. Abdul ingin sekali mengaku bahwa semua ini bermula dari pesugihan yang ia lakukan. Namun ia takut untuk mengakuinya dan tidak ingin membuat istrinya semakin terpukul. Akhirnya Abdul menyimpan semua rahasia itu dengan kisomat hingga Mita meninggal dunia 1 minggu setelahnya. Dan selesai. Itulah kisah singkat misteri yang berjudul Mengorbankan Istri untuk Pesugihan Bayi Bajang. Semoga kita semua bisa dapat mengambil hikmah dari cerita singkat ini. Tentunya kalian semua pasti tahu bahwa pesugihan apapun itu sangat dilarang oleh agama. Itu adalah perbuatan musyrik. Jadi semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.